Makanya sungguh beruntung jadi umat Muhammad. Ibadahnya diterima Allah sempurna hanya dengan diberikan sujud sahwi. Kan dalam solat jamaah juga begitu. Kalau imam terjadi kekacauan, imam bangkit dari rakaat keempat menuju ke rakaat kelima. Makmum sudah subhanallah, subhanallah. Tentu imamnya berdasarkan keyakinan dia yakinnya dia baru rakaat keempat. Tapi makmum sudah memberi peringatan dengan tasbih bahwa imam sudah naik ke rakaat kelima. Ini sudah terjadi kekacauan ni. Maka ada makmum kadang-kadang karena mungkin belum sampai pengetahuan cara menanganinya, makmum bingung. Ada yang naik ikut imam ke rakaat kelima, ada yang duduk langsung, ada yang bingung tak tahu mau buat apa. Dia tanya ke samping, kipan bakal? Ilung ho, mah orang fikir. Yang di samping pun bilang begitu. Saya tak tahu ke mana ni ceritanya ni. Kita naik bersama imam ke rakaat kelima atau kita tetap duduk di sini? Atau kita enggak usah solat aja lah, kata dia. Ada yang bingung-bingung, Pak. Tapi Masya Allah, syariat mengajarkan, kalau sudah posisinya begitu, kita yang yakin imam sudah naik rakaat kelima, ada dua pilihan. Pertama, boleh melakukan mufaraqah, berpisah dari imam. Jadi langsung niat mufaraqah, tidak lagi ikut imam, salam sendiri. Otomatis, tapi ini akan berefek pada pahala jamaahnya. Pilihan kedua lebih bagus, yaitu tetap duduk, jangan ikut bersama imam, tetap duduk, lalu baca tasyahud akhir, dan jangan salam. Tunggu imam selesaikan sendiri rakaat yang lebih itu, nanti salam bersama imam. Itu lebih baik. Tapi bagi yang yakin bahwa imam sudah salah, tapi tetap ikut imam, ikut naik ke rakaat kelima bersama imam, maka batallah solatnya. Imam enggak batal, karena imam tergantung keyakinan dia. Kita yang sudah yakin imam 4 rakaat, lalu kita ikut naik ke rakaat kelima, batallah solatnya. Ini bermakna apa? Pemimpin yang salah jangan diikuti. Jadi jangan bergabung dengan partai pemimpin yang sudah tahu salah. Udah tahu, udah pengalaman. Tetap ikut pemimpin yang salah. Ini semua pengikut ikut menerima dosa dari pemimpin itu. Itu ibarat semua dari solat. Nah, lihatlah bagaimana kemaafan Allah kepada kita umat Muhammad. Kekacauan-kekacauan yang terjadi karena lupa hanya diselesaikan begitu mudahnya. Maka disebutlah sujudus sahwi. Sujudnya karena kelupaan. Sahwun itu karena lupa. Kadang-kadang kita lupa waktu Ramadan. Kita makan di siang hari. Karena jarang puasa. Ramadan itu hari, setahun sekali dia puasa cuma Ramadan. Hari pertama Ramadan dia lupa bahwa itu sudah masuk Ramadan. Dia kira sudah Syawal. Saking parahnya pikiran dia, Pak. Ramadan belum dikira sudah hari raya. Makan dia di hari pertama Ramadan itu, di siang hari. Apakah Allah vonis dia berlangsung batal? Tidak. Apa kata Rasulullah? Allah telah menjamunya. Allah telah memuliakannya menjadi tamu Allah. Sambunglah puasa. Jadi kalau betul-betul lupa, enggak teringat, sambung puasa. Namun ketika diingatkan atau teringat, langsung berhenti. Begitu istri keluar dari kamar, lihatnya suami sedang makan. Istri teriak, maling, kata istri. Berarti masalahnya lain lagi kan. Ini istri teriak, bang kok makan? Begitu dengar teriakan istri, sadar, langsung berhenti. Tapi kalau sudah dengar teriakan istri, dia sambung satu ayam lagi, di situ baru batal. Nah, makanya para ulama menuliskan masalah bagaimana ketika teringat posisinya mudarat. Ayam tersangkut. Minum belum. Setengah ayam dalam tenggorokan, setengahnya lagi masih di luar tenggorokan. Istri teriak. Itu kan pilihan hidup dan mati itu. Kalau sambung puasa mati. Tidak minum juga mati.
Jadi betul-betul si malakama, apa yang harus dilakukan? Seluruh ulama menyebutkan dibolehkan meminum walaupun sudah tahu, sekedar melewatkan kemudaratan itu saja. Jadi jangan digelak satu gelas besar semuanya lah, itu tidak boleh. Masya Allah, begitu ringannya syariat kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tidakkah kita bersyukur menjadi umat Muhammad? Amalan-amalan yang hebat pun dimudah-mudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau engkau lupa, tidak mengapa. Jadi dianggap seperti orang gila. Orang lupa itu dianggap seperti orang gila. Ya. Tidak dihitung dosanya oleh Allah. Sampai urusan maksiat. Tapi kalau lupanya berulang-ulang, kalau lupanya berulang-ulang, kalau dia bukan sebuah penyakit, tidak dimaafkan. Orang yang sudah sampai pada arzalil umur, orang yang sudah pikun, dia sudah mulai masuk ke dalam fase kelupaan itu. Maka tidak dihitung dosa ketika dia mulai salah melakukan amalan-amalannya. Itu enggak sadar lagi tu. Di tempat Al-Fatihah dia baca doa tahiyat. Di tempat tahiyat dia baca doa rukuk. Itu Allah maafkan. Tidak mengapa. Maka seluruh pekerjaan lupa termaafkan. Sampai perbuatan yang besar tadi. Perbuatan-perbuatan jatuh maksiat. Ada orang yang lupa bahwa itu adalah riba. Itu bodoh. Karena riba itu perlu proses. Masa bisa lupa bahwa itu riba? Dia akan terjadinya insidental baru lupa. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala itu kelebihan menjadi umat Muhammad. Dimaafkan Allah dalam kelupaannya. Lalu kemudian ketika orang jatuh ke dalam perkara keterpaksaan, dia terpaksa berbuat maksiat. Terpaksa berbuat maksiat. Ini juga dimaafkan. Wa mastukrihu alaih. Ketika orang jatuh dalam perkara yang terpaksa, itu syaratnya dia benar-benar tidak ada pilihan. Ghair mukhtar. Dia tidak ada pilihan. Artinya dia berhubungan dengan nyawanya sendiri. Yang kedua, orang yang memaksa lebih kuat daripada yang dipaksa. Maka akhirnya dia terpaksa melakukan zina. Ketika dia dipaksa untuk berzina dengan todongan senjata. Ini misal dalam musim-musim konflik, perang, dipaksa berzina. Tapi di bawah todongan senjata. Bolehkah berzina? Di saat itu kalau nyawanya terancam kalau tidak berzina, maka lalu dia memilih untuk berzina, itu pun tidak dianggap dosa. Kalau berhubungan dengan keselamatan nyawanya. Ketika Pol Pot menguasai Kamboja dari tahun 1976 sampai 79 kalau saya nggak salah. Itu kan komunis. Umat Muslim di Kamboja, saya baca sejarahnya, dipaksa oleh pasukan Khmer Merah, pasukannya Pol Pot yang berkuasa di saat itu, dipaksa makan babi di bawah todongan senjata. Kalau tidak makan babi, dan itu terjadi pun kadang-kadang dalam Ramadan, karena berkuasa sekitar 2 tahun lebih, dan rezim paling parah ketika di bawah kekuasaan Pol Pot ini, dibunuhnya. Rakyatnya saja dibunuh mencapai 2 juta dalam 2 tahun itu. Paling banyak korban juga salah satunya adalah umat Muslim. Dipaksa makan babi, tidak boleh puasa Ramadan. Yang berpuasa pun disuruh buka dengan makan babi. Ketika mereka tahu bahwa umat Muslim larang makan babi. Itu di bawah todongan senjata. Nah, kondisi-kondisi seperti itu ternyata dengan kemurahan Allah tidak dianggap dosa. Selama pemaksa lebih kuat daripada yang dipaksa. Jadi kita nggak ada ikhtiar, nggak bisa memilih.
Tidak bisa memilih. Tapi kalau yang memaksanya lebih lemah daripada yang dipaksa, yang memaksa lebih lemah. Ada orang tua, nggak ada senjata, kakek-kakek, pakai tongkat. Lalu dia tunjuknya ke muka kita. Makan babi atau enggak? Kira-kira kita apa yang terjadi? Kita lihat kakek tua pakai tongkat. Dipaksanya kita makan babi. Kita badan kekar masih muda. Dia suruh kita makan babi atau tidak? Pasti keluar kalimat pertama, kau yang babi. Kita tendang sekali dia jatuh. Itu enggak masuk kategori yang boleh dimaafkan. Tidak masuk. Ada tentara bawa pistol air. Berzina atau tidak? Tapi yang dibawa pistol air itu harus lawan. Itu enggak masuk dalam kategori termaafkan. Dan ini dalam semua urusan. Dalam semua urusan termaafkan kalau enggak ada pilihan. Betul-betul pilihannya berhubungan dengan nyawa kita sendiri. Tetapi para ulama sepakat. Kalau disuruh membunuh orang, karena kalau tadi berzina, makan babi, itu kan urusannya kembali ke pribadi. Kembalinya ke pribadi. Disuruh minum khamar. Tapi kalau dipaksa bunuh orang, sedangkan yang memaksa juga mengancam untuk membunuh, kalau dia tidak membunuh orang, seperti kejadian baru-baru ini. Dalam hukum Islam, sepakat, ijma'nya para ulama, dia tidak boleh membunuh. Kalau orang yang ditargetkan untuk dibunuh adalah orang yang maksumud dam, orang yang tidak halal darahnya. Kita dipaksa oleh komandan, bunuh fulan. Padahal si fulan orang baik-baik, tidak halal darahnya. Karena dalam Islam itu yang halal darah, itu orang-orang yang pernah membunuh orang, maka halal darah dengan dikisas. Lalu orang-orang yang berzina setelah menikah, halal darah dengan dirajam. Disuruh rajam. Kemudian orang murtad, halal darahnya. Murtad itu halal darah, Pak. Cuma karena hukum Islam nggak jalan, murtad malah yang paling banyak dibiarkan. Akibat dibiarkan, merambah. Kemurtadan itu merambah, dianggap perkara biasa. Kenapa orang murtad dihalalkan darahnya? Karena gara-gara dia murtad, dia telah menimbulkan image seakan-akan Islam ini ada yang error. Jadi cara berfikir orang, dia aja keluar dari Islam. Berarti kan Islam itu nggak beres. Padahal yang nggak beres dia. Tapi gara-gara dia keluar dan kita biarkan, seakan-akan Islam itu ada yang nggak beres. Sama seperti kita keluar dari satu lembaga, pasti orang berpikir, itu nggak beres itu lembaga itu. Maka dia aja keluar. Makanya dihalalkan darah murtad. Habisi. Tapi semua perkara itu melalui hakim. Nah, jemaah maka Allah. Lalu tiba-tiba kita kasusnya adalah kita dipaksa oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya dari kita untuk membunuh orang yang tidak halal darah. Tidak halal darah. Sepakat ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh membunuh. Pilihannya melawan. Melawan. Karena ini perintah maksiat. Jadi melawan, arti melawan, kalau enggak kita yang terbunuh, berarti bunuh orang yang perintahkan. Begitu dalam hukum Islam. Yang bunuh orang itu tidak boleh, karena tidak halal. Kalau seandainya, dalam hukum Islam, seandainya terjadilah pembunuhan itu kepada seseorang yang tidak halal darahnya dalam Islam, seorang mukmin enggak halal. Dia tidak berzina, dia bukan murtad, dia bukan pembunuh orang lain. Lalu kita bunuh. Maka si penyuruh yang mengeluarkan perintah dan yang mendapatkan ancaman, dua-duanya dalam neraka. Dua-duanya dalam neraka. Seandainya mereka tidak taubat dalam urusan itu. Karena urusan membunuh darah manusia diambil dengan tidak hak, Allah mengatakan orang yang membunuh satu mukmin, seorang mukmin, orang yang membunuh seorang mukmin yang tidak halal darah dengan sengaja, dosanya sama seperti membunuh semua mukmin. Fa ka'annama qatalan nasa jami'a. Dosanya seakan-akan membunuh semua mukmin. Besar sekali dosa para pembunuh. Allah yang titipkan nyawa, Allah suruh malaikat titipkan
ruh ke dalam janin yang Allah ciptakan, lalu kita menghabisinya. Maka bahaya. Hidup seorang pembunuh nanti berhadapan di akhirat panjang cerita. Dia akan mempertanggungjawabkan dari si korban yang menuntut darahnya kembali. Dia akan bertanggungjawabkan dari ahli waris yang kehilangan ayah atau suaminya. Dan dia terakhir juga berhadapan dengan Allah yang telah dilanggar syariatnya. Panjang cerita seorang pembunuh. Maka dalam posisi seperti itu, lihat-lihat dulu kita kondisi kita terpaksa bagaimana. Nah, jemaah maka Allah, begitu juga Allah memaafkan orang terpaksa ketika dipaksa untuk mengakui kekafiran. Dipaksa untuk menjadi kafir. Kalau seandainya kita menghadapi sebuah pemaksaan, kita ditawan, lalu kemudian dipaksa untuk mengakui Tuhan lain selain daripada Tuhan Allah, dan diancam dibunuh kalau tidak mengatakan bahawa Tuhan lain adalah Tuhannya, dipaksa bunuh, diancam bunuh. Kita lihat senjata sudah dipegang, kalau kita mengatakan Tuhanku tetap Allah, dibunuh. Kondisi seperti ini pilihan Allah berikan. Bagi yang mau syahid, itulah kesempatannya. Bagi yang memilih, ini kayaknya kesempatan besar masuk surga. Tetaplah bertahan dengan keimanannya. Dan itu terjadi dari zamannya Rasulullah SAW. Sahabat ada yang dipaksa oleh orang-orang kafir untuk kembali kepada agama, dan mereka memilih untuk tetap bertahan, dan mereka syahid, dipotong kepalanya. Mereka tidak keluar dari agama itu. Tapi pilihan kedua, Allah maafkan bagi mereka yang bertaqiyah, mereka yang berpura-pura menjadi orang kafir, tapi hatinya tetap beriman. Makanya orang kafir itu kadang-kadang tidak tahu bahawa syariat kita itu paling ringan. Hanya berpura-pura dengan mulut saja, kita dianggap aman oleh Allah. Tidak mengapa. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 106, "Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kata Allah, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman. Ini maksudnya orang-orang yang mendapatkan kemurkaan Allah setelah beriman kembali kafir. Itu dapat kemurkaan Allah. Kecuali, kata Allah, kecuali mereka yang dipaksa, lalu dia ucapkan kalimat kekafiran, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hatinya tetap dalam iman. Itu aman. Maka akui saja, baik, Yesuslah Tuhanku, akui saja, tidak mengapa. Tapi nanti setelah itu kita tetap beriman kepada Allah. Begitulah kemurahan Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.